kehadiran serta semua yang hadir pada malam ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu, dan demikian tidak menggunakan maaf dan takdim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta yang sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas kudrat dan karunia kita dapat berjalan bersilaturahmi di masjid yang kita cintai serta tahun ini bisa kita melaksanakan sholat subuh berjamaah senantiasa dengan majelis ilmu kajian tafsir akam pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkahnya kita sholat berjamaah, berkahnya kita ngaji, berkahnya majlis, berkahnya doa subuh, para kiai, para ulama, para salafus saleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini senantiasa disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dilancarkan segala usahanya. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang beriman, aman dan warahmah. Ilmu kita semoga menjadi ilmu yang besar, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Dan juga kepada jamaah yang sudah menyumbangkan sebagai rezeki untuk pembangunan masjid, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan pahala yang berlipat ganda. Dan juga jamaah yang merupakan infaknya, sedekahnya, bersuci pada pagi hari ini, semoga mendapatkan keberkahan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahillah wa syafa'an Rasulillah Syaitulillah Tanzul Fatihah. Hadirin jamaah masjid Nurul Fatah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ada hal yang membedakan ketika kita ngaji, ketika kita belajar agama dan kita belajar umum. Salah satu yang sangat membedakan antara kita belajar agama atau ngaji dengan belajar pelajaran-pelajaran umum atau pendidikan kampus kita, itu adalah ada ta'aluk, ada hubungan antara guru dengan guru, antara jamaah dengan guru-guru. Ta'aluknya itu hubungannya itu dibuktikan dengan apa? Ta'aluknya, hubungannya, ya, itu disambungkan dengan mengawali kajiannya, memulai membaca kitabnya, itu dengan mengirimkan dan mendoakan kepada guru, yaitu dalam membaca suratul Fatihah. Bapak bisa lihat di dalam dunia luar, ketika guru memulai pelajaran matematika, bahasa Inggris, atau kimia, biologi, atau statistik dalam kampus-kampusan, itu dosen-dosen itu pakai animator. Kepada guru matematika atau Fatihah, pada guru pada Inggris gimana? Tapi ketika kita ngaji, kalau saya dari kecil ngaji, kalau saya pesantren itu pesantren, itu saking pengennya ilmu itu manfaat, itu nggak pulang. Setiap Ramadan, makanya saya libur kalau Ramadan, itu saya pulang. Sampai waktu lamanya itu 3 tahun setengah, nggak pulang. Nggak pulang, 3 tahun setengah, 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Itu tirakatnya sampai saya termasuk. Saya termasuk yang dipelopori oleh Mbak Habib dan Habib Abdullah Jawa Timur. Itu jadi wali. Orang Jawa Timur kenal siapa Mbak Habib Abdullah itu wali. Itu tirakat itu 3 tahun, 3 bulan, 3
Jika dilakukan ketika pengajaran di rumah dan pertanyaan tirakamnya bahwa kami butuh walau santri-santri sampai di atas tanah yang ada di rumah itu masih tirakam menggunakan itu. Jadi yang membedakan antara kita yang ngaji dengan mereka yang belajar di dunia tahu. Ada hubungan, ada sanad yang mutakhir. Jika dengan sanad itu sendera. Ketika kita punya sanad itu berarti kita punya sendera. Duduk yang nyender dengan duduk yang seperti bapak, tapi saya enak apa? Enak aja deh, nyender. Lebih rileks, lebih kuat, lebih enak dan lebih nyaman. Bahkan ngantuk juga bisa. Yang punya sanad punya sendera. Kita itu kalau punya sanad, ini kita akan kesulitan. Setidaknya kita punya sanad ilmu. Karena nasab itu ada dua, ada nasab ilmu. Di nasab ada nasab dengan ilmu. Sanad melalui nasab itu keturunan yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai kepada Nabi Adam. Itu namanya sanad bin nasab. Sanad dengan nasab keturunan. Nah kita itu kan sanad nasabnya bukan nasab keturunan Nabi, betul. Agar kita sampai kepada Rasulullah, setidaknya kita punya sanad bin ilmi, sanad dengan ilmu. Lalu apa? Lalu dulu. Saya Imam Jalaluddin ini punya guru, namanya Syekh Habib. Syekh Habib punya orang tua alim alama, namanya Syekh Dimyati. Syekh Dimyati itu yang mungkin melahirkan ulama-ulama di Jawa, termasuk Abu Dimyati. Bahkan itu tadinya kepada Syekh Dimyati termasuk. Ada kata namanya Syekh Maksud, yang Maksud akar masih, yang melahirkan guru setelah Syekh Asyik Asari Jawa. Itu tadinya juga Syekh Maksud termasuk. Ya termasuk Syekh Ahmad Dahlan. Juga pendiri Muhammadiyah itu juga ngajian sama Syekh Mahfud, ngajian di Mekah. Dari Syekh Mahfud naik ke Syekh Abdullah. Syekh Abdullah punya orang tua alim alam namanya Syekh Abdul Manan di Ponorogo. Orang Indonesia pertama yang udah zaman di Mesir Kairo, Syekh Abdul Manan. Tokoh gurunya tokoh Jawa. Syekh Abdul Manan punya guru namanya Syekh Jazid bin Talib, suami Fiqh, mengarang kitab. Itu bersama. Terus sampai kepada Syekh Al-Imam Ghazali, terus naik sampai kepada Imam Syafi'i, terus naik lagi kepada Imam Abu Hanifah, terus naik lagi kepada ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu, naik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dengan sanad ini kita bisa sampai kepada Rasulullah. Nah, jamaah yang ada di malam ini, pada pagi hari ini, itu bisa bersama dengan guru dengan ilmu. Sanad bil ilmu. Dengan sanad bil ilmu kita akan sampai dengan. Nah, untuk itulah kata guru-guru saya telah mengajarkan dan mengajarkan belum ngaji kirim paten kepada guru, dan guru itu akan senang sekali ketika ada santrinya, ada muridnya yang ngaji dan mendoakan. Harapan kita semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di batu jalan. Amin.
Khutbah artinya memberi nasihat kepada jamaah, disebut dengan khutbah. Soknya dibaca doa. Kalau soknya dibaca kasroh, itu bunyinya khutbah, artinya melamar, membina. Dalam hal melamar ini, yang dianjurkan oleh syariat adalah kita sebagai orang tua boleh melamarkan anak kita kepada perempuan yang dia senang. Syarat-syarat untuk melamar itu tentu saja anak tersebut atau wanita tersebut belum memiliki pasangan atau belum menikah. Jika kita diperbolehkan untuk melamar, kalau perempuan itu sudah dilamar orang lain atau sudah memiliki situasi, maka itu hukumnya haram. Jangankan kita melamar perempuan, menawar dagangan saja yang sedang ditawar oleh orang lain, itu hukumnya haram. Misalnya, bapak mau beli kambing atau sapi, dia lebih korban, betul? Saya lebih korban, ya. Bapak mau lawar di mana? Kebetulan sapi itu, kambing itu, yang bapak sukai, karena ciri-cirinya itu pas dengan bapak. Bapak ingin mendapatkan kambing yang paling afdol itu sudah terkait kambingnya warna putih. Jadi bapak korban. Tadi kambing warna putih, kambing warna putih itu kalau warna yang disukai dalam tubuh. Kemudian cari kambing kuning, ya. Itu paling bagus, Pak. Mohon maaf, jangan kambing yang rambutnya sedikit, kambing kacang, ya, yang sukunya panjang. Kalau ada kambing yang itu, kalau kita sebutnya kambing apa domba yang bulu itu, ya. Bapak saya yang begitu, kalau mau korban, satu bulunya banyak. Bulunya banyak. Karena setiap helai bulu yang nempel di tubuh hewan itu dilipat gandakan 10 kali lipat kebalikan. Ya, 10 kebalikan. Dan dalam menangkap 10 kesulitan. Setiap bulu. Cari kambing yang warnanya putih, rambutnya. Kebetulan Bapak ada kambing sama itu. Dan ketika hendak menanyakan pada kambing itu ternyata ada di sawah. Nah, Bapak boleh nawar kambing domba yang kita ditawar oleh orang. Dan itu haram. Dia takut sampai dia jadi kambing. Kalau dia tidak jadi, ya baru Bapak masuk menawar kambing. Kalau sampai jadi, ya sudah. Bapak cari alternatif lain satu pasangan. Ya ada gelang sedikit, tak apa-apa. Walaupun bagus, itu 100%. Ya. Itu dalam hal apa? Dalam menawar dagangan saja, itu tidak.
Itu melarang orang dari untuk anaknya. Ya. Ketika dia mendapati dalam satu perjalanan dia kecapean pas merokok, lalu dia di pintu rumah warga. Di dalam rumah itu ada ibu dan anak-anaknya. Dia jual susu. Dalam proses jual susu, kata ibunya, susunya dicampur dengan air biar ada banyakan. Anak-anaknya jangan sama, itu dosa. Itu jualan berburu, jualan tidak jujur, jualan yang tidak jujur. Tetap susunya disuruh dijaga, anaknya tidak tahu, padahal disuruh oleh ibu. Akhirnya kita dapat ditahan sama orang tua, sama guru, kalau perintahnya itu melanggar syariat. Seorang dari anak dari janda itu, dia berani tidak mentaati ibunya karena dia bertentangan dengan syariat. Umar bin Khattab terkejut melihat sikap dari anaknya. Lalu dalam pikirannya dia menginginkan ada putranya bisa menikah dengan gadis itu. Singkat cerita, Umar balik lagi membawa anaknya yang bernama Isa, lalu melamar putri ibu tersebut, dan ibu tersebut juga hampir sekali mendapati putrinya dilamar oleh orang Umar bin Khattab yang notabene jadi wali besar. Puncaknya dari pernikahan Isa dengan perempuan yang jujur tadi melahirkan seorang tokoh internasional bernama Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah di zaman dari Umayyah, dan satu-satunya khalifah yang masyhur dan juga yang paling soleh di era dari Umayyah itu adalah Umar bin Abdul Aziz, putra dan cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Lama itu adalah khitbah bahasa Arabnya. Nah, bahasa
Tidak apa-apa kita lihat selama perempuan-perempuan yang masih sendiri, artinya perempuan yang masih menikah. Anak pun meskipun atau menyimpan di dalam hati kalian, kalian punya mau, kalian punya keinginan. Alimallahu annakum satadunahunna, Allah mengetahui bahwa kalian itu akan menyebut. Walakin la tu'aduhunna sirra, walakin akan tetapi la tu'aduhunna tidak menjanjikan hal-hal yang rahasia. Illa an taqulu qawlan ma'rufan, kecuali kalian akan melakukannya, akan mengucapkannya, akan jelas ataupun akan mengucapkannya dengan kebajikan. Wala tajidu dalam nikah, dan janganlah kalian punya keinginan untuk mengambil pernikahan, mengakad dengan nikah, atau yang kita sehingga sampai kepadanya Alkitab ajalun, pada masanya dihiasi dengan mas kawin, biasa disebut dengan mahar. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi anfusikum, Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri kalian. Fattaquhu, maka takutlah. Wa'lamu, dan ketahuilah anna Allah ghafurun halim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Hadirin jamaah hajinya, ayat ini menjelaskan tentang kaifiyah, tentang tata cara, tentang metodologi surat Al-Baqarah ayat 235. Ayat ini menjelaskan tentang kaifiyah, metodologi cara melamar perempuan. Salah satu cara yang efektif dan efisien dalam hal melamar perempuan itu hendaklah perempuan itu satu, tidak memiliki pasangan. Kalau perempuan itu memiliki pasangan, itu hukumnya haram. Maka di dalam kitab tafsir akad ini di sini dijelaskan bahwa hukumnya bagi kita, apa hukumnya melamar perempuan tersebut. An-nisa hukum kita adalah salah. Perempuan itu masuk pada kategori diperbolehkan atau menentangkan hukum melamar, itu ada tiga. Yang pertama adalah Allah kita junjukin berubah. Ada perempuan yang boleh dilamarnya, ada juga perempuan yang tidak boleh dilamar. Siapa perempuan yang boleh dilamar? Wajah Allah kita seperti hati kita berubah, yaitu perempuan yang statusnya belum bersuami. Perempuan yang statusnya belum bersuami itu diperbolehkan untuk dilamar, baik gadis maupun gadis. Boleh sampai iddah, dan juga tidak dalam keadaan masa iddah. Perempuan yang cerainya itu bisa saja karena cerai suaminya wafat. Tapi iddahnya iddah itu terutama para jauh, yaitu iddahnya orang yang wafat suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Sebelum masa 4 bulan 10 hari itu perempuan tidak boleh dilamar. Kalau ada laki-laki yang melanggar sementara masa iddahnya itu belum habis, maka hukum lamarannya batal dan pernikahannya tidak sah. Perempuan yang cerainya cerai apa, cerai hidup, itu masa
perempuan yang masa iddahnya itu lebih lama ketika dia dalam keadaan hamil. Nah, kalau dia masa hamil itu adalah ayyadona ahlahuna sampai dia melahirkan, itu baru boleh dinikah oleh nikah. Kenapa perempuan masa iddah itu tidak boleh dilama? Karena masih Islam sangat menjaga keharmonisan. Islam sangat menjaga kesucian. Fitrahul nas, fitrah manusia. Keharmonisannya di mana? Fitrahnya manusia itu keharmonisan dalam rumah tangga itu salah satunya adalah ketika dia memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Kalau perempuan ini masih masa iddah, lalu dinikah oleh laki-laki yang baru dan terjadi hamil anak yang di dalam kandungan ini anak siapa? Anak suami yang baru atau suami yang lama? Bisa saja anaknya adalah anak suami yang lama. Karena masa iddahnya belum habis. Jadi yang penting masa iddah, karena masa iddah itu adalah di bawah akhir untuk membersihkan rahim. Rahim perempuan itu tidak pernah bisa bersih, bisa suci kalau harus masa iddahnya 3 bulan atau salah satu guru 3 kali masa suci. Sebelum masa suci itu sampai 3 kali belum habis, maka bisa saja maniyur karena suami itu masih ada di dalam itu dan saya bertumbuh dan berkembang. Kalau sudah 3 kali suci itu berarti sudah bersih dan dia siap untuk menerima suami yang baru. Di sini jamaah pentingnya. Jangan sampai perempuan ini hamil kemudian ternyata itu anak dari suami yang pernah. Jadi jamaah masih seluruh pasar yang yang kedua, asali alati la tajuzu khitbah, perempuan yang tidak boleh dilamar. Wahia alati seperti zaujiyah, yaitu perempuan yang masih statusnya punya suami, walaupun suaminya itu ada di mana? Ya, sudah 2 bulan, 3 bulan, suaminya sudah bulan tidak memberi nafkah. Sampai setahun, 2 tahun, 3 bulan tidak memberi nafkah sudah. Baik suami maupun laki. Perempuan ini karena nikah lagi, itu belum boleh menikah kalau belum ada keputusan dari suami pertama. Di sekitar kita lebih banyak ya. Perempuan yang menikah lagi adalah dengan suami pertama itu belum selesai. Akibatnya terjadi masalah. Oke. Karena merasa suaminya itu belum pernah menceraikan. Sementara istrinya sudah menikah apa lagi? Biasanya terjadi pada suami yang berada di luar jauh, ya, kayak luar negeri sampai Hong Kong, Malaysia, Singapura. Kalau menikah nggak ada kabar, akhirnya istrinya nikah lagi. Ya, maka jamaah rezeki yang baik itu adalah rezeki yang kita dapat di kampung sendiri. Ya, walaupun di luar negeri sana rezekinya besar, di Korea itu anak-anak yang di Korea itu gajinya sebulan 20 juta, tapi Jepang itu 35.
Depan. Siapa yang datang dulu? Ya. Apakah tahu tetangga-tetangga di kampung itu baru ke Korea, ke Jepang, Taiwan, dan itu menunjukkan. Oh, jangan-jangan di kampung itu sekarang rumahnya keren-keren. Apa tuh? Bapak-bapak, betul. Itu bapak kerja di sana. Tapi kata Rasul, rezeki yang baik itu adalah rezeki yang kita dapat dari tempat tinggal kita sendiri. Kita ada di Indonesia, kita ada di Jakarta, kita ada di Bekasi. Rezeki yang kita dapat itu dari sekitar Jakarta, dari sekitar Bekasi. Pagi berangkat, sore pulang. Itu rezeki yang baik. Rezeki yang insya berkah. Kenapa dia seperti itu termasuk rezeki yang berkah? Sebab di samping kita bisa memberi nafkah pada keluarga, bisa mendapatkan pekerjaan, kita juga bisa memantau perkembangan anak-anak kita. Betul. Bisa mendidik anak-anak kita, bisa ngajari anak-anak kita, bisa ngajak anak-anak kita sekolah berjamaah, dan juga bisa mengajar dan istri kita di rumah. Jadi kita ada di rumah, sedang nonton TV, bapak pulang dari masjid, sudah sholat belum? Bisa belum sholat belum? Jangan sampai sinetron itu belum makan, sholat. Bisa kita lakukan. Ketika suaminya kerja di luar sana, itu orang-orangnya adalah susah. Ya. Paling pulangnya 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Jadi jangan menyebabkan kehidupan rumah tangga itu tidak harmonis. Karena jarak terus antara suami dengan istri. Ya, kadang-kadang orang kalinya jalan atau tiap hari juga beberapa bulan. Baru ketemu. Jadi kalau kita mengolah, memanage rumah tangga itu agar rumah tangga itu menjadi sakinah mawaddah dan rahmah. Istri yang masih dalam genggaman suami, walaupun sudah sekian bulan, sekian tahun, dia masih tetap statusnya sebagai suami istri, kecuali tidak ada komunikasi apapun dan tidak ada hal beritanya. Allah suaminya ini antara hidup dan meninggal. Kalau dikatakan seperti itu, keluarga juga sudah kehilangan jejak, kalau ambil sikap atau sikap silakan. Tapi kalau komunikasi dalam kiai dan ulama, hal seperti itu diperbolehkan atau tidak. Dan ini yang kedua, wasali alati tajuzu khidbatah ta'rif la tasriha wa ya'al muqtadda bil maqam, yaitu perempuan yang diperbolehkan untuk melamarnya, tapi tidak secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Jangan terang-terangan dulu lah, bolehnya secara sembunyi-sembunyi dulu. Siapa itu? Wa ya'al muqtadda bil maqam, yaitu istri yang masa iddah, yaitu iddah wafat, suaminya meninggal. Dan perempuan suaminya meninggal, masa iddahnya baru 3 bulan, berarti masih 1 bulan 10 hari. Itu boleh Pak dilamar, tapi lamarannya itu jangan terang-terangan, pakai bahasa isyarat dulu. PDKT dulu lah istilahnya. Ya. Kalau udah habis selesai sama saya bercanda gitu. Itu boleh, tapi tidak langsung. Waya alati asyara ilaiha ayat. Ayat ini yang dimaksud di dalam ayat tersebut, yaitu ayat wala junaha alaikum
Iddahnya itu karena talak baik. Talak baik itu apa? Talak baik itu talak yang jatuh kepada istri, jatuh talak iddah. Itu disebut dengan talak baik. Jadi kalau talak satu, talak dua itu disebutnya dengan talak roj'i, ya. Namanya apa? Talak roj'i, talak satu atau talak dua. Itu bisa kembali, tapi bisa balik, ya. Kepada istri yang sudah dicerai. Ada talak tiga. Nah, talak tiga dalam bahasa ini itu disebut dengan talak baik. Talak baik itu talak seumur hidup, tidak boleh kembali kepada istri itu kecuali ada mu'anil, ada laki-laki yang menikahinya. Setelah 2 tahun dia cerai. Kalau cerai dengan suami yang kedua, suami pertama ini boleh masuk lagi. Perempuan yang statusnya itu talak baik, talak tiga, itu tidak boleh dilamar dengan cara isyarat. Kenapa diperbolehkan melamarnya itu secara isyarat? Karena perempuan ini memang dicerai semasa hidupnya, tidak boleh balik kepada suami pertama. Sini Islam memperbolehkan bagi perempuan yang baru ditalak 1, 2, 3 bulan, kalau dia balik itu laki-laki yang pertama, laki-laki yang kedua boleh masuk, tapi tidak langsung, yaitu dengan bahasa isyarat. Ternyata di bahasanya, kalau nggak bisa langsung, boleh melalui temannya atau tetangganya. Kebetulan tetangganya itu kalau bapak ini udah somet, datang. Sedikit itu tetangga, saya mau dengan disampaikan ada yang tetangga. Makanya baik-baik pak tetangga, ya baik-baiklah sama tetangga. Suatu saat insya Allah tetangga itu bermanfaat buat kita. Betul. Jangan pernah hasud, jangan pernah dengki, jangan pernah iri, jangan pernah ghibah, jangan pernah menjatuhkan kata tetangga. Suatu saat kita akan butuh sama tetangga. Kalau kita hidup jauh dari saudara, betul. Saudara kita ada di mana di Priuk, saudara kita ada di Jakarta Timur, saudara kita ada di Jawa, kita di sini sendiri kan. Betul. Siapa yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat dengan kita itu adalah tetangga. Ketika kita sakit, kita bisa tolongnya bersaudara sama tetangga. Ketika kita kena musibah, kita bisa tolongnya bersaudara sama tetangga. Ada kompor, beduk, kita kalau ketemu saudara kita yang dari tahu, kita seperti kita jadi bertetangga. Kalau tetangga kita baik, kita bertetangga selama ini baik-baik saja, itu tidak perlu diminta tolong tetangga. Orang semakin itu. Sekali kita bertetangga dengan tetangga, itu kedepannya kita tahu menjadi komunikasi. Karena kita adalah makhluk yang saling membutuhkan. Karena tetangga itu ada 3. Ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Yang punya 3 hak siapa? Tetangga yang punya 3 hak itu adalah 1, dia tetanggamu. Yang kedua, dia saudaramu. Yang ketiga, dia adalah seagama dengan kamu. Dia menjadikan hak bertetangga, hak saudara, hak seagama. Kalau bapak korban, dia orang yang paling duluan berpendapat. Karena 3-3 ini dia ada tetangga yang hanya punya 2. Siapa dia? Dia muslim dan dia
dia bukan saudara, dia hanya Tuhan. Sebagai seorang Muslim, sebagai tetangga. Kalau bapak korban, kasih tetangga. Ya. Ada tetangga yang hanya punya satu hak. Siapa dia? Hanya bertetangga saja. Saudara bukan, agamanya juga tidak sama sama kita. Baik agama Kristen, Yahudi, Nasrani, ataupun Hindu Buddha. Kalau dia tetangga, dia punya satu hak bertetangga. Boleh nggak kita membeli daging kurbannya teman-teman dia? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kasih. Jangan pakai hukum fikih. Kalau pakai hukum fikih, bapak tidak dilaksanakan memberi hewan kurban itu kepada dia. Karena tidak termasuk mustahil. Aku hukum sosial, hukum bermasyarakat. Boleh kita memberi kepada dia. Kenapa dia diperbolehkan untuk menerima? Karena dia masuk kafir itu kafir di orang kafir yang sakral, yang ada di lingkungan kita. Rasulullah SAW melarang menyakiti kafir di masalah dirinya, ada siapa yang menyakiti kafir ini, dia berarti menyakiti saya. Karena Rasulullah interaksi jual beli dengan orang-orang Yahudi, jual beli dengan orang-orang Nasrani, bahkan bukan berita. Dalam sejarahnya Rasulullah pernah buka sama orang Yahudi sampai menggadaikan baju berperang. Dan Rasulullah juga pernah memberi makan orang yang buta, atau orang yang buta itu adalah orang Yahudi. Maka orang kafir Rasulullah memberi makan kepada orang Yahudi. Dalam hal kita memberi makan, dalam hal kita beredukasi, dalam hal kita hidup bertetangga, terjadi beda agama, tetap kita berikan hak dia sebagai hak bertetangga. Intinya adalah baik-baiklah sama tetangga. Insya Allah bermanfaat. Waktu kita ngobrol sama dia, Allah dia akan memberikan pertolongan yang tadi kepada kita. Karena itu bersama saja. Baik, jamaah